Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dasarnya. Ini kalau masuk istilah-istilah kayak gini saya agak ngeri. Fenomenologinya Husserl, karena ini guru-gurunya bisa dikatakan begitu, dari Max Scheler ini. Jadi fenomenologi itu kan kita memahami sesuatu sesuai dengan yang hadir dalam pikiran kita, dengan menyisihkan hal-hal yang tidak penting. Mungkin persepsi-persepsi kita, asumsi-asumsi kita. Kita melihat HP ini kan mungkin disertai banyak persepsi macam-macam. HP ini merusak peradaban, HP ini alat komunikasi yang berlebihan, HP ini kan persepsi kita, pandangan kita. Nah, kalau maunya fenomenologi, yuk kita pahami apa adanya dulu. Segala macam pandangan, stigma, persepsi itu ditunda dulu. Ini gaya fenomenologi. Jadi ngaji filsafat itu ya seperti ini. Nanti persepsi-persepsi ngaji filsafat itu sesat, ngaji filsafat itu kurang kerjaan, ngaji filsafat itu ngapain sih kok kayak gini misalnya. Itu nanti dulu. Tapi pahami dulu dalam pikiranmu, yuk seperti ini ngaji filsafat itu. Biar apa? Objek itu hadir apa adanya. Tanpa kamu bungkus dengan macam-macam komentar, pandangan, persepsi, dan lain sebagainya. Ini namanya fenomenologi. Nah, nanti kalau di Scheler, kalau tadi Husserl itu tampil apa adanya di pikiran. Tapi kalau di Scheler, dia ini juga tokoh fenomenologi, tampil apa adanya itu tidak di pikiran, tapi di emosi. Sesuai rasa kita. Jadi tidak sesuai dengan pikiran kita. Ini sumbangannya Scheler pada fenomenologi. Kalau rasa itu kan nanti berhubungan dengan nilai. Nyaman, tidak nyaman, enak, tidak enak, cocok, tidak cocok, sesuai, tidak sesuai, dan lain sebagainya. Jadi biarkan objek hadir, kita rasakan apa adanya. Ngaji seperti ini saya tidak nyaman. Itu kan rasa. Jadi kalian tidak pernah ngerti ngaji kayak gini, pertama kali datang ke sini, suasananya kayak gini, saya tidak nyaman. Oh, kalau saya senang ngaji kayak gini. Itu kan objek hadir dalam diri kita, kita tangkap dengan emosi, dengan rasa kita. Ini bedanya Scheler dengan Husserl. Kalau Husserl di pikiran, hadir di pikiran kita, kemudian kita cerna mana yang otentik, mana yang bungkus-bungkus, mana yang kemasannya saja yang harus dibuang. Kita langsung ke intinya. Tapi kalau di Scheler, ini jalurnya tidak lewat akal, tapi lewat emosi. Oke, sudah saya kira dasar yang pertama ini ya. Kalau ingin lebih dalam tentang fenomenologinya Husserl, ini ada ngaji filsafat dulu, babak-babak awal itu kita sudah membahasnya. Apakah itu Husserl, apakah itu Heidegger, sudah pernah kita bahas. Tokoh fenomenologi. Saya tidak ngulang lagi, karena kalau saya ulang, kebingunganmu berulang lagi. Jadi kita langsung jalan saja. Jadi ini dasar pertama. Dasar yang kedua, etikanya Immanuel Kant. Ini juga sudah pernah. Kita pernah membahas etika deontologinya Immanuel Kant. Kalau di Immanuel Kant, rasa moral itu, baik buruk itu muncul sebagai kewajiban yang hadir dalam diri kita. Jadi berasal dari dorongan jiwa. Jadi di situ saya tulis versinya Immanuel Kant, tindakan baik itu didasarkan pada kewajiban moral. Kita merasa wajib melakukan kebaikan. Jadi tidak dari perbuatannya.
tapi dari rasa wajib kita untuk melakukan. Itulah tindakan baik. Nah, kalau seller, tidak begitu kata seller. Baik itu didasarkan pada nilainya. Jadi kata seller begini. Jadi satu perbuatan disebut baik karena ada nilai dalam perbuatan tersebut. Yang ini tidak tergantung pada pelakunya. Kalau di Immanuelkan kan tergantung rasa kewajibannya. Kalau dia tidak karena kewajiban tapi karena pamrih-pamrih, berarti itu bukan perbuatan baik. Tapi kalau di seller enggak. Baik itu yo sesuatu yang objektif, tidak pada orangnya tapi ya perbuatannya itu sendiri. Jujur itu betapapun ya dia tetap baik. Kalau ada seorang anak, kata saya, kalau ada seorang anak jujur ngaku saya baru mecahkan piring di rumah ketika orang tuanya ndak ada, ini jujur, ini baik tidak karena anak ini. Anak ini ngaku atau tidak, jujur itu tetap baik. Jadi kalau di Immanuelkan itu kan karena dorongan kewajibannya. Kenapa kamu melakukan kebaikan? Ya, kewajiban saya, Pak, melakukan kebaikan. Seolah-olah nilai kebaikan itu tergantung jiwamu, tergantung rasa yang muncul, rasa wajib dalam dirimu. Kata seller tidak begitu. Baik itu ya sendiri, dia sudah ada. Kamu terdorong melakukan atau tidak, itu baik, tetap baik kok. Jadi makanya ada kalimat itu, sebuah tindakan bernilai secara moral bukan karena merupakan kewajiban, melainkan menjadi wajib karena dia bernilai secara moral. Jadi bukan karena kamu tulus terus jadi baik, tapi karena dia baiklah maka kamu terdorong untuk tulus. Jadi ini kalimat dari seller. Semoga sudah bisa ditangkap ya bedanya etiknya Immanuelkan dengan etiknya seller. Yang satu baik itu karena dorongan jiwamu, kamu memang merasa wajib melakukannya. Yang satu enggak, kamu terdorong atau tidak, ya kebaikan tetap kebaikan. Kalau di Immanuelkan kan kalau masih ada pamrihnya itu belum kebaikan. Jadi saya jujur, tapi biar dibales dia, biar dia juga jujur padaku. Ini kalau di Immanuelkan masih hipotetis, masih bersyarat. Kalau masih bersyarat belum baik. Kata seller tidak begitu. Ada syaratnya atau tidak, jujur itu tetap kebaikan. Kalau orangnya berpamrih itu yang bermasalah di orangnya, bukan pada kebaikannya. Kebaikannya tetap kebaikan. Ya seperti kalian misalnya, kamu ngomong halus, tapi motifnya biar temanmu mau ngasih pinjaman padamu. Kan ada motifnya. Ngomongnya halus, lembut sekali. Nah, kalian kata seller harus bisa memisahkan motif untuk bisa diberi utangan sama temanmu dengan kalimatmu yang lembut halus ini. Kamu pakai untuk apapun, kelembutan dan kehalusan ini tetap baik. Jadi ya hanya saja dalam konteks dirimu yang subjektif tadi, ya jelekmu kan karena ingin dapat pinjaman tadi. Tapi perbuatannya sendiri tetap baik. Yo kayak anak kecil itu melakukan kebaikan kan karena ikut-ikutan. Tapi tetap kebaikan itu bernilai kebaikan. Tidak hanya karena ikut-ikutan kemudian nilai kebaikannya hilang. Tidak, itu tetap baik. Nah, inilah pandangannya seller. Oke, ini uniknya para filosof kan seperti ini. Nek mikir iso bulet-bulet rasanya ya bener semua. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.